disucikan, dikuduskan Tuhan. Jadi kita nggak bawa apa-apa, saudara. Waktu pulang kita pun tidak bawa apa-apa. Jadi kita harus rendah hati. Ya, anak-anak Tuhan itu luar biasa rendah hati, saudara. Ya, kalau nggak rendah hati, nggak ada di tempat ini, nggak duduk di sini. Amin. Jadi kita harus, saudara, belajar rendah hati. Apapun yang terjadi kita harus renungkan. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, saudara, di dalam rendah hati ini, itu orang-orang yang tidak mencari kepentingannya sendiri. Mereka itu tidak egois. Belajar kita tidak boleh egois. Mungkin tetangga kita di sebelah baru lahir baru menjadi orang Kristen. Dia nggak punya Alkitab. Saudara, di sebelah ada Alkitab lebih, beri. Jangan berkata, aku punya 2, 1 buat suamiku, kasih saudara. Atau saudara punya uang, beli untuk mereka. Karena kita harus mementingkan orang lain. Belajar, saudara, untuk mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Seperti kemarin, saudara, saya harus membayar anak sekolah 3.500.000. Tapi saya lihat anak teman saya pendeta, dia hari ini harus bayar 5 juta. Tapi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, biar dia dulu yang dibayar. Dan puji Tuhan, uangnya ada, kita bayar dulu anak sekolah ini. Dan saya merasa saya tidak kekurangan. Tuhan beri berlipat ganda. Amin. Itu yang kita mau belajar, saudara. Supaya apa yang kita tidak punya, kita berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan katakan, apa yang tidak kamu punya, kamu akan punya ketika kamu mau rendah hati. Ketika kita rendah hati, Tuhan akan tinggikan kita. Jadi tugas kita ini, kita ditinggikan Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan katakan, siapa yang memberkati engkau, aku akan memberkati dia. Tetapi siapa yang mengutuk engkau, aku akan mengutuk dia. Kejadian 12 ayat 3, nanti saudara boleh di rumah baca. Ya, jadi tugas kita harus rendah hati, kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudara, ada satu kesaksian, saudara, ya. Anak ini sebagai direktur utama dari perusahaan batu bara. Hidupnya bertahun-tahun itu dendam dengan kemiskinan. Karena dia merasa dari keluarganya dia yang miskin. Dan akhirnya dia berjuang, dia berhasil, dia menjadi seorang yang banyak uang, yang bisa memberikan rumah, mobil kepada orang tuanya. Dan hidupnya, saudara, setiap malam itu hura-hura mengeluarkan uang 20, 30, sampai 50 juta. Setiap malam. Hanya untuk minum, untuk pakai obat, perempuan. Tapi pagi tetap mereka kerja. Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Ketika kita mau rendah hati, kita mau lihat orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang terkurung, orang-orang yang kena narkoba, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita mau katakan menceritakan kebaikan Tuhan, orang itu akan dimenangkan Tuhan. Amin. Dia dimenangkan karena kelakuan kita, saudara. Karena ada kerendahan hati, Tuhan bilang. Jadi waktu saya ketemu dia, saudara, itu setiap malam sampai jam 2, jam 3 malam saya harus ngobrol sama dia, bicara dengan dia. Dan akhirnya puji Tuhan 3 bulan kemudian dia menyadari dan Tuhan ubah hidupnya. Amin. Tetapi tidak cukup, saudara. Setelah 3 bulan itu dia masih main-main dengan Tuhan. Dan akhirnya dia kena masalah, dia diguna-guna oleh perempuan. Tetapi saya katakan sama anak ini, kita gak boleh takut. Kita maju terus bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kita tidak akan pernah ada yang bisa lawan. Dan akhirnya kami datang, kami doa lagi, dan dia pelepasan. Puji Tuhan, saudara-saudara, dan hari ini saya melihat dia itu luar biasa. Sudah 3 tahun ini, sekarang dia puasa setiap tahun, dia dapatkan puasa 40 hari dan puasa Daniel. Dia puasa 40 hari dan dia puasa Daniel selama tahun ketiga. Dan tahun ini, saudara, dia mendapat jodoh. Yang sudah bertahun-tahun yang dia inginkan,
untuk istri saudara, karena usianya sudah 40 tahun. Tapi tahun ini Tuhan berikan dia, pas dia puasa yang ketiga, 3 tahun, dan dia kembali ke jalan yang benar. Yang lama dia katakan sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia gak pernah marah lagi, dia tidak pernah memfitnah, dia tidak narkoba lagi. Sekarang hari-hari tugasnya berdoa, kerja, dan dia cari jiwa saudara-saudaranya didatangi. Dia cerita bahwa saya sekarang sudah luar biasa menjadi ciptaan baru. Sampai akhirnya saya harus ke Solo, ke Singapura, kemana-mana saya pergi untuk teman-teman dia, untuk keluarga dia, saudara. Ini tugasnya. Saya bilang, kamu ikut, saya kerja tante, saya dukung terus dalam doa. Tante tolong orang ini ada kesusahan, orang ini sakit. Dan saudara, luar biasa memang saya melihat ketika dia mengatakan kebenaran firman, dia katakan bahwa saya sudah diubah Tuhan. Banyak saudara-saudaranya dan teman-temannya hari ini mereka mulai bertobat. Amin. Amin. Ada kerendahan hati Tuhan katakan. Kalau kita mau mencari jiwa, kita jangan lelah, saudara. Kita jangan egois. Kita katakan bahwa kita harus menjadi berkat buat orang lain. Saudara, sampai akhirnya saya juga mesti hari ini ke Solo, besok harus ke Pekalongan, atau besok saya dipanggil lagi dengan keluarga saya harus ke Bali, harus ke Jepang, harus ke sini, harus ke sana. Tapi saya cuma katakan bahwa kekuatanku datang dari Tuhan. Amen. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saya ada pagi hari ini di tempat ini. Amin. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa saudara, kalau saudara sekali lagi punya masalah yang lalu, yang mungkin masih muda, yang mungkin juga masih anak-anak, Tuhan bilang stop. Dan satu lagi saya mau ambil kesaksian, saudara. Ada satu bapak-bapak datang kepada saya. Ini kejadian di Solo, kota Solo, saudara. Ini baru kemarin kejadiannya. Dan dia divonis oleh dokter. Dokter katakan bahwa kamu sudah stadium 4, kamu harus ring jantung kamu. Oh, bukan di ring, dibebas. Wow. Dan dia langsung terkejut, saudara. Dia langsung rasanya dunia ini mau mati. Dia bilang, udah gak kuat. Puji nama Tuhan, ketika saya ada di Solo, anaknya datang. Dan malam itu bapaknya telepon anaknya. Ini bukan suatu kebetulan, memang ini kasih Kristus. Memang ini waktunya orang itu, saudara. Waktu dia telepon, dia katakan, papa mau jemput kamu, ayo sekalian pulang. Karena mereka baru dari Semarang, bapaknya periksa jantung. Dan anaknya bilang, papa kesini aja dulu jemput saya. Dan dia masuk dan dia ceritakan. Waktu dia menceritakan, Tuhan cuma katakan kepada saya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, katakan kepada orang ini. Dan saya terus katakan, Pak, yang lama sudah berlalu, arti daripada ini apa, Tuhan? Dan artinya Tuhan katakan, suruh dia menceritakan masa lalunya. Ceritakan, dan setelah dia cerita, katakan itu sudah berlalu, tidak perlu lagi dipikirkan, sekarang kamu menjadi yang baru. Amin. Amin. Dan saya katakan, ayo Pak, ingat-ingat apa yang Bapak risaukan. Ternyata hidupnya memang setiap hari ribut aja di rumahnya dari dulu sampai sekarang. Kayak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak bikin keributan, saudara. Dia bikin sukacita, dia bikin kesembuhan, dia bikin kelimpahan buat kita. Amin. Nah, hidup mereka ini gak enak hidupnya. Dan akhirnya Bapak ini menceritakan, benar Bu, saya ini kakak paling besar. Saya punya adik banyak. Adik-adik saya ini maksa untuk saya minta warisan kepada ibu saya. Dan saya cerita kepada ibu saya, Bu, ibu masih hidup, ayo bagiin warisan ibu, adik-adik minta. Ibunya gak senang hati, saudara. Ibunya marah. Dan waktu ibunya marah, dia gak mau makan, gak mau minum, dan tidak mau bicara. Sampai akhirnya masuk rumah sakit dan sampai meninggal. Dan akhirnya bapak ini terpuruk. Terus dibayang-bayang, terus merasa berdosa. Dan hidupnya tidak enak, saudara. Dia tidak bisa menceritakan. Dan akhirnya saya katakan, ini Pak yang menjadi sumber jantung bapak sakit. Dan bukan saya katakan, Tuhan Yesus katakan yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan akhirnya saya menceritakan kebaikan Tuhan. Dan dia tiba-tiba, saudara, dikasih roh yang menyala-nyala. Dan dia bernyanyi, dia bilang, yes, aku mau hidup yang baru, yang lama saya mau tinggalkan. Seberat apapun hidup Bapak dengan orang tua Bapak, tinggalkan. Hari ini hidup di dalam yang baru. Dulu kita dibodoh-bodohin, saudara, sama iblis.
Bener nggak? Kasihan kamu, begini, mamamu meninggal. Sampai tua tiap hari, jadi akhirnya apa? Emosi, geram, marah. Akhirnya hidup bapak ini. Dan istrinya bilang, saya paling benci sama suami saya. Marah melulu, sebel. Anak-anaknya juga, iya tante, hidup kita aduh gak enak. Dan malam hari itu saudara, istrinya didoakan dan mereka saling minta maaf. Dan hari ini mereka katakan, bapak itu katakan, aku punya jantung yang baru, aku punya roh yang menyala-nyala. Dan kemarin dia ke dokter, dokter bilang nanti tanggal 3 dioperasi, tapi harus periksa lagi, periksa darah lagi. Waktu dia ke lab kemarin saudara, lab bilang apa? Gak perlu periksa pak, nanti aja tanggal 2. Lab itu bisa bohong, bapak bisa disembuhkan. Itu orang dunia yang bicara saudara. Kita nggak tahu tanggal 3, tapi saya sangat amat percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena saya tahu tahun ini adalah pintu mujizat sudah terbuka. Amin. Jadi bapak ini hidupnya sekarang, wah rohnya menyala-nyala. Kalau pagi udah minta doa sama mamanya. Dan ibunya bilang, tante waktu habis didoakan hari ini sampai saat ini, saya nggak benci sama suami saya. Saya rasa sekarang sayang. Dan dia juga sekarang, wah tertawa, menyanyi, memuji Tuhan, baca firman. Mereka tidak pernah tahu yang namanya baca firman Tuhan. Mereka nggak kenal dengan puji-pujian. Nah ini tugas kita. Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Amin. Saya cuma katakan Pak, jangan lagi pikirkan yang lalu. Yang lalu sudah berlalu, ibu sudah meninggal, masalahnya sudah tertutup, bapak dibohongin iblis. Akhirnya sampai sekarang umurnya masih seberapa, tapi mukanya udah tua, saya bilang. Ayo Pak, sekarang dia bilang, wah sekarang muka saya muda Bu, sekarang saya menyanyi terus buat Tuhan Yesus. Saya katakan roh saya menyala-nyala, jantung saya baru. Tapi memang benar saudara, dia sekarang semangat. Ya, dan istrinya juga bilang, wah luar biasa. Saya percaya, saya bilang itu semua karena Tuhan. Amen. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita gak ada apa-apanya. Kita cuma tugas berdoa, mencari jiwa, menjalankan apa yang dikatakan perintah Tuhan. Tuhan yang lakukan. Amen. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang buat kita berhasil. Bukan kita hamba-hamba Tuhan, tapi Tuhan. Dan cuma doa dari kita. Dan juga saudara juga harus tetap berdoa. Amin. Amin. Banyak kadang-kadang disalahin hamba Tuhan. Hamba Tuhannya gak berhasil, berdoa gak bisa. Loh bukan hamba Tuhan. Saudara minta didoakan, saudara sendiri juga harus berdoa. Saudara sendiri harus rubah hidup saudara. Ya, bukan kita yang dirubah, tapi saudara yang dirubah. Dan kita juga tetap doakan. Pasti Tuhan buat perubahan. Amin. Amin. Jadi Tuhan katakan apa? Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan bilang aku mengampuni kamu. Bukan cuma mengampuni, Tuhan bilang aku sucikan kamu kembali. 1 Yohanes 1 ayat 9 nanti saudara boleh buka. Jadi hari-hari kita katakan Tuhan dosa kita sudah diampuni. Kalau orang yang masih bilang, anak Tuhan masih bilang aku berdosa, aku nggak bisa, aku masih punya yang lama belum berlalu, jadi belum ada yang baru, enggak. Tuhan katakan ketika kamu minta ampun, aku mengampuni. Ini firman katakan. Tuhan katakan semua apa yang dikatakan firman itu semua jadi. Amin. Saya percaya karena saya juga belajar hidup oleh percaya, hidup oleh firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ayo Tuhan lakukan. Jangan apa yang kita mau. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah berhasil, tapi kalau ditanya bangun pagi nggak doa, enggak. Firman itu kapan digenapi? Jadi kita berhasilnya nanggung, saudara. Ada batu sandungan. Saudara melihat bahwa saudara sudah berhasil. Tapi yang Tuhan mau pagi hari, Markus 1:35, Tuhan pagi hari berdoa. Kenapa kita enggak? Kita cuma ikut daging. Saya bilang walaupun kamu bos, kamu bilang Tuhan buat kamu berhasil, tapi kalau belum bisa untuk menyenangkan hati Tuhan, itu berarti kita masih masuk di dalam sandungan kita sendiri. Jadi kita harus belajar saudara, tinggalkan masa lalu kita dan kita katakan sama daging kita, sama jiwa kita, kita mau memuji Tuhan. Amin.
Nah, saudara, mari kita akan mendengarkan refnya aja. Ku tak membawa ya. Iya, jadi saudara renungkan pujian ini. Amin. Di atas pujian